keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan merupakan negara demokrasi terbesar ketiga. Pada bulan April ini, pemerintah Indonesia akan melakukan pemilihan anggota legislatif dan presiden. Setelah 10 tahun kepemimpinan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, transisi politik ini akan mempengaruhi tidak hanya masa depan Indonesia, tetapi juga keamanan dan pembangunan di Asia Tenggara secara keseluruhan. Pemilu Indonesia datang pada saat pergeseran regional dan global dalam keseimbangan kekuasaan. Pergeseran ini sebagian besar didorong oleh kebangkitan ekonomi Cina dan rebalancing kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Asia dan khususnya Asia Tenggara. Pemimpin Indonesia berikutnya harus memiliki prioritas untuk beberapa dekade dengan cukup hati-hati. Selain menangani 5 prioritas ekonomi penting, Presiden baru akan tetap fokus pada 3 prioritas strategi regional dengan meningkatkan kebijakan pertahanan dan diplomasi pertahanan. Dengan mitra kunci strategi, ketiga prioritas tersebut harus mencerminkan visi menyeluruh bahwa Indonesia harus membentuk lingkaran geostrategi yang memandu negara dan daerah menuju perdamaian jangka panjang serta stabilitas dan pembangunan. Indeks Jakarta Composite sempat naik pada tanggal 14 Maret sebanyak 3,2%, yang merupakan rally satu hari terbesar dalam hampir 6 bulan terakhir, ketika salah satu capres potensial mendeklarasikan dirinya. Investor luar negeri terlihat berani menambah kepemilikan ekuitas di Indonesia sebanyak 656 juta US. Ini merupakan terbesar sejak Mei tahun lalu. Serta nilai tukar rupiah pun naik ke level tertinggi di level 11.225 per dolar. Pergerakan saham Indonesia akan terus memperpanjang rally bullish di pasar ketika pelaku pasar merespon pemilihan presiden pada tahun ini dengan terus meningkatkan investasi. IHSG berpotensi akan naik lagi tahun ini jika presiden baru terpilih tersebut meningkatkan pertumbuhan ekonomi, saham konstruksi, dan saham kesehatan. Saham konstruksi, saham kesehatan berpotensi akan mengambil manfaat jika salah satu presiden yang akan meningkatkan pengeluaran untuk kesejahteraan dan infrastruktur bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Pemilu yang semakin dekat layak untuk dicermati untuk memberikan petunjuk arah nilai tukar rupiah serta pasar modal. Jika hasil pemilu ini memenuhi harapan pasar, maka bukan tidak mungkin bagi rupiah maupun pasar modal akan bergerak ke arah positif. Tentu bukan hasil pemilu semata yang akan menjadikan pergeseran pasar. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pasca pemilu juga akan membentuk sentimen pasar. Sekian editorial dari saya, Surya Mitra Investor.